Indonesia kita yang kali ini tuh berbeda dengan program yang sebelumnya. Ini format ceritanya teka-teki, detektif. Jadi ada soal pembunuhan. Yang biasanya aja nih nggak pernah nonton. Ada pembunuhan, seorang mati. Kita tidak tahu apakah itu mati dibunuh atau terbunuh. Siapakah yang membunuh? CCTV-nya ada rusak semua. Kesambar petir. Ada batal, oh gitu kan. Ajudannya nggak tahu. Ajudannya nggak tahu. Apakah ini pelecehan seksual atau apa? Kita kan gitu kan. Ini lebih ngeri daripada. Nah gitu. Nah, intinya gini, orang-orang berbahaya itu ada misteri satu kasus yang tidak terpecahkan dan ada detektif yang menyelidiki. Jadi masuk dalam perangkap intrik itu. Intinya orang-orang yang berbahaya. Siapakah orang yang berbahaya itu? Wah, itu pertanyaannya. Siapakah orang yang berbahaya itu? Kalau pengen tahu ya nonton pertunjukannya. Iya, kalau terutama yang udah teman-teman yang udah sering nonton Indonesia kita, pasti ini bakal sesuatu yang menghibur banget gitu. Dan selalu ada apa namanya, pesan-pesan ini apa namanya, amoral. Nggak, itu cuman cukup saudaranya aja. Sosial politik gitu ya. Maksudnya ini bukan sesuatu yang ya kalian inilah mungkin akan terhibur gitu. Dan line up-nya line up siapa aja line up-nya nih? seperti biasa. Headlinernya Seperti biasa ya, ada Cak Lontong gitu dan Akbar, duo itu yang akan bikin kalian ketawa. Tapi nggak niat banget sih. 17-18 di teater besar tim. Welcome to Total Politik. Ya, gimana Ri? Kok lo lemes banget Ri? Karena tanggal kita tua. Ya, berada di sekitar kekuasaan, memang kita harus terlihat tidak punya strategi dan tidak punya ambisi gitu. Bro, kekuasaan zaman Capres gitu. Oh gitu ya. Memang harus kalau mau berkuasa tuh harus kelihatan nggak punya ambisi gitu ya. Iya, ada. Oppo, aku gubernur Oppo. Iya. Emang mau gubernurnya goblok kok. Iki buatin aja kan. Nah, baru dapat dah, ya kan? Kalau yang kepengen banget malah enggak ya? Iya, nah, jadi cepatlah lo kenal di narasumber. Iya, karena ada orang yang bapaknya katanya nggak kepengen banget jadi presiden, tapi jadi presiden juga. Kalau kata bapaknya dia, aku ini jadi presiden modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Tahu nggak lo kenapa jokes itu jadi lucu nih? Kenapa? Karena kenyataannya nggak gitu. Enggak, itu jadi lucu karena yang ngasih modal dengkul itu nggak jadi. Kalau pernah perkenalkan dong. Ya, Inaya Wahid, anak presiden. Alhamdulillah ada ini anak presiden kedua yang datang ya. Yang satu kakaknya. Aku koreksi. Kalau Inaya itu selalu mengatakan bahwa dia bukan anak presiden. Dia anak Gus Dur. Saya anak Gus Dur. Oh gitu ya. Kalau anak presiden yang mana? Yang kemarin datang ke sini. Atau yang udah dicalonkan calon wakil presiden. Ya, dan satu lagi ya kan yang menjadi ini kalau gua sama Ari ini kalau dalam konteks apa punakawan apa Ri? Apa gitu? Kalau dalam kerajaan tuh apa? Kita abdi dalam oceh-ocehan. Punakawan. Ini ya punakawan ya. Ini abdi dalam penulis skrip. Sutradara ya. Sutradaranya bos. Empu. Dalang daripada Brahmin nih, Brahmin. Ya, kita sambut Agus Dur. Biar kayak Miss Coba. Universe. Iya, ini mungkin katro-katro ini anak-anak 2018, 2019 ya masuk kuliahnya 2022 kayak gini di Vio nih. Mungkin Agus Nur nih, aduh Mas Agus nih, coba lo kenalin dong. Betapa hebatnya Agus Nur itu dalam. Ini penulis paling produktif yang gue tahu. Iya. Entah karena emang pikirannya begitu kreatif gitu ya, entah karena emang ngejar setoran, nggak tahu juga. Iya. Jadi di penerbitan tuh bukan mitra ya Mas, tapi lebih ke pegawai. Nih kamu tulis nih kata. Siap bos. Itu kalau dalam politik itu berarti main dua kaki. Oh gitu ya. Calon sana minta saya kasih, calon ini sini. Oh.
Oh seniman tuh emang pragmatis ya Mas? Iya. Ada pilihan-pilihan tertentu. Oh ada. Nanti kita obrolin itu. Oh gitu. Kan politik yang melukai kebudayaan yang membasuh luka-lukanya kan. Wih, mitis banget. Benar kalau bahasanya sahabatnya keluarganya Mbak Inaya, Gus Muhaimin bilang kalaulah politik itu kotor maka musiklah yang akan membasuhnya. Nah itu sebelum nyanyi dangdut kan. Gitu. Jadi hilang ya nama hotelnya di tengah-tengahnya hilang ya. Iya. Iya, Sari sama Civic hilang. Saya pasti. Buat nggak apa-apa. Mbak, gimana nih kakak lu kemarin dideklarasikan jadi calon wakil presiden nih oleh partai Anak muda. anak muda. Jangan nanya gue. Jangan nanya gue. Tanya yang Nggak yang di keluarga dirapatin nggak? Enggak sih. Di WhatsApp grup keluarga nih ada ini nggak share berita gitu? Kalau saya berita ada lah. Tapi kalau di keluarga lu nggak ngasih tahu gitu nggak apa-apa ya berarti ya. Gini, jangankan ngasih tahu. Kayaknya kakak gue juga dia bilang lah. Dia waktu itu katanya lagi meeting sama siapa gitu, terus tiba-tiba dibilangin kalau dicalonin. Jadi dia justru juga nggak tahu gitu. Iya, mantap juga kakak Mbak Yeni ini ya. Pegang pajak tebing beneran manjat kan. Di tebing-tebing politik. Iya. Tapi kan simbolis. Iya. Gimana Mas? Ya kan simbolis bahwa dia akhirnya akan naik ke puncak tertinggi. Kalau penulis beda. Penulis lebih artis, Iya. lebih sastrawi ya. Semua ada majas gitu ya. Ya tapi kan basisnya sama kayak tadi tuh. Aku apa capres. Nggak mikir aku. Tapi secara Itu tuh humble brag aja tuh si dia. Iya, ini kan sama kayak Mbak Yeni. Secara apa? kalkulasi politik saya kira itu cerdas gitu. Iya dong. Yang mana coba. Ada banyak nama yang selain elektabilitas bagus. Itu semua laki-laki. Oh. Ya kan? Ada satu perempuan tapi kok susah banget elektabilitasnya. Oh. Saya tidak perlu saya sebut nama kan. Gini. Saya. Oh iya. Maksudnya Yeni Wahid, bukan kan? Bukan. Oh, Mbak Puan maksudnya. Enggak. Nah, makanya gitu. Secara market gitu, secara untuk vote gitu, ya Mbak Yeni adalah tipologi perempuan yang sangat kredibel, menarik dibanding perempuan yang lain gitu. Ini kalau bicara calon-calonnya gitu. Kan ada Bukoviva. Berarti siapa sih perempuan-perempuan dalam politik kita? Bukoviva. Iya, Risma. Tapi Gitu kan kemarin yang tapi nama-nama yang paling muncul kan emang Mbak Puan ya gitu. Maksudnya gini, yang lainnya benar aku setuju sama Mas Agus. Yang lainnya laki-laki semua. Perempuannya cuma satu. Tapi jangan lupa, meskipun perempuannya cuma satu, cuman dia yang bisa matiin mic. Nih gue tahu pembelaannya Mbak. Karena setiap di 7 detik itu kalau nggak dipakai itu mati sendiri. Mati sendiri katanya. Iya. Jadi bukan salah aku. Iya bang. Jangan dong. Wah. Iya. Iya. Apa Rik? Agak ngeri ya. Iya, memang kalau nih. orang punya imunitas ya. Pokoknya kayak gitu-gitu biar Lah, itu kan bercandaan masuk. Ini Emang gojekan. fakta itu, Pak. Ini gojekan. Iya, datanya emang begitu. Pak. Tapi kan sekarang banyak yang tersinggung. Orang ada kawan kita aja dilaporin. Oh iya itu. Nah, Mas Agus, aku tadi sebenarnya mau Kasih dulu ngomong ke dekat Mas Agus. mic-nya. Apa namanya kasih warning ke Mas Agus. Kayak kita perlu hati-hati di sini. Iya. Karena temanku kemarin ada di sini nih sama mereka berdua. Pulang langsung kena somasi. Jangan sampai kita nasibnya kayak gitu. Apa langsung dilaporin polisi. enggak, saya Jangan kira sampai. memang ini juga problem kita hari ini. Kasih ya. dulu dekat dikit Mas. Problem agak kita murah hari ini ini mic-nya. ya. Problem mahal, kita hari mahal. ini bagaimana diskusi politik atau wacana politik seringkali kita kehilangan orientasi atau kehilangan semacam musuh bersama sebenarnya kita itu semua saling musuhan. Iya. Kayaknya Iya kan? dunia dikuasai Ya. Ada anekdot begini deh. Kalau kamu sudah berjuang, kalau tadi kita ngobrol misalnya, kalau kamu di penjara hari ini karena perjuangan politiknya, kalau di dulu di zaman Orde Baru kamu langsung grade-nya naik. Wah. Pahlawan. Wah, langsung Gagah ya. gitu. Sekarang karena memperjuangkan gagasan-gagasan politikmu dan kamu di penjara,
satu nyungkurin, satu nyumpahin, nggak jelas gitu. Satu ngirim rendang di bui ya. Itu problem kita hari ini saya kira, di mana diskusi politik tidak lagi menjadi diskusi yang menarik gitu ya, karena menjadi diskusi yang seakan bermusuhan gitu. Tapi kan harusnya ya sejak reformasi ketika Pak Habibie bahkan sebenarnya bukan Gus Dur yang mencoba untuk mengolok-olok dirinya sendiri ya. Pak Habibie kan for some extent kan membuka, ayo olok-oloklah aku kan. Kebebasan pers itu kan dibuka betul kan. Ayolah kritiklah aku. Itu sebenarnya kan pintu masuk ya. Harusnya kan sekarang orang sensitivitasnya ini dong makin tebal dong. Udah ada Gus Dur, ada Pak Habibie yang membuka gitu. Pak SBY yang gayanya rapi. Ya itu ada satu periode di mana kita ketika zaman Habibie, Gus Dur, katakanlah politik itu semacam depolitisasi ya, semacam disakralisasi politik. Politik itu kan di zaman Gus Dur nggak sakral banget ya, apalagi dengan gayanya orang bisa ketemu di Pak Jokowi juga sebenarnya itu. Tapi ada periode misalnya kita sebenarnya mungkin juga merindukan semacam norma-norma kayak gitu ya, semacam ya sopan santun gitu ya. Mungkin itu orang terlalu bebas, terlalu kayak gitu juga kita hari ini kan juga kehilangan semacam ukuran gitu. Iya, kalau kata temenku Mas, ada Adri namanya, dia bilang minimal kalau mau ngomong di klub Harley harus punya Harley dulu. Kalau nggak lu nggak bisa ngomong gitu. Udah mimpi aja lu. Iya kan, ini semuanya dibolehin ngomong kan. Iya. Jadi ada orang yang berromansa bahwa ya yang ngomong yang kita kenal aja lah gitu. Kalau Inayah ngomong ya oke gitu kan, Mas Agus oke gitu. Tapi kalau kita nggak kenal ya nanti dulu kita hakimi kan. Iya. Ini kan sama kayak cancel culture tuh kayak ini kan, gebukin maling ayam. itu senapas sama ini ya, balas dengan karya. Apa tuh gua apa sih? Coba gimana? Gitu kan. Jadi kayak lu bisa apa? Emang lu udah ngapain gitu. Jadi kesannya seakan-akan lu nggak bisa mengkritik, lu nggak bisa mengeluarkan opini apapun kalau lo nggak ada di posisi itu. Tapi kan sering banget kita emang nggak ada di posisi itu gitu. Jadi gue mesti jadi presiden dulu nih untuk ngeritik Pak Jokowi gitu kan. Nggak gitu juga. Jadi itu yang menurut gue buat ngomong nasi goreng kurang garam kan lu nggak harus jago masak nasi goreng juga kan. Iya kan tinggal bilang aja. Ini keluhannya Ray Rangkuti sih. Aku itu kalau udah debat-debat keras sama politisi gitu Mas, ujung-ujungnya coba Bang Rey bisa nggak nyalek saya kasih deh dapil yang jadi deh, ayo kita bertarung. Loh kok dikit-dikit gue disuruh bertarung katanya, setiap gue debat disuruh bertarung. Masa gitu kayak kalau saya terus dibilang ya masuk sistem dong, makanya kalau emang saya itu salah masuk sistem dong. Begitu dibilang ya si itu masuk sistem karena privilege dituntut kan gimana sih gitu, jadi susah. Ini yang ngomongin sih. Bukan rambut doi udah nggak sistemik deh bos. Bukan salah mana ya, sistemnya belum siap. Ya, bahkan sudah 20 tahun reformasi ya, sistem belum bisa menangkap. Rambut Pasya Ungu aja di masalahnya. Kalian tahu nggak? Aku hati-hati banget mau komentarnya. Coba. Aku nggak punya backing banser. Lo kan ada dia. Kita tuh selalu bilang ya kalau perlu kita pasang foto Nay Wahid di sini, Mbak. Mas, ya kan untuk jadi ada kejadian menarik gitu. Karena situasi kayak gini gitu. Kalau aku bikin pertunjukan gitu, ada joke lalu aku ngasih ini bahannya seperti ini. Aduh, Mas Agus, ini bahaya. Yang ini yang ngomong naik aja, backingnya kuat. Ada gitu ya. Iya. Tapi emang akhirnya Mas Agus dalam menulis skrip memberikan kalimat skrip-skrip bahaya tuh ke dia. Ya udah akhirnya aku tahu makanya kan besok orang-orang berdoa aja bahan bagian dia yang bahaya. Mas Agus kan pernah berkarya, menjawab dengan karya tadi kan di era. Kalau dia terlalu banyak karya bos, ngomongnya agak kurang. Era otoritarian dulu Pak Harto Orde Baru dan sekarang gitu ya. Itu lebih mengerikan mana? Mengerikan hari ini sebenarnya. Enggak, mengerikan hari ini. Kan masa es teh manis aja begini. Situasinya gitu ya. Karena begini, kalau di zaman Orde Baru kayak kita punya dulu kita kayak musuh bersama gitu. Tadi saya bilang, kalau saya mengkritik gitu ya, mengorientasi gitu,
orang semacam mengimani atau terwakili dengan kritik saya. Kritik yang baik itu dia merefleksikan kegelisahan banyak orang gitu ya. Karena ada semacam pilihan politik yang sama, kegelisahan politik yang sama. Misalnya. Ya seperti itu. Misalnya dulu udah lama gitu. Sekarang misalnya ada satu anekdot. Ini nanti dipotong Pak Jokowi. Pak Jokowi kan pernah bilang misalnya untuk mengefisiensi maka nggak boleh kalau bepergian, nggak boleh banyak rombongan, harus efektif. Ya kan gitu. Lalu Pak Jokowi bepergian, kok masih banyak loh. Kok masih banyak ini yang ikut. Nah, itu relawan Bapak ya. Kalau dulu zaman Pak Harto mungkin pejabatnya ya kan yang ikut ya rombongan pejabatnya, keluarga pejabat. Yang itu nggak terlalu berbahaya kok yang tadi. Ya makanya aku pilih yang nggak berbahaya aja. Jangan. Harus yang kan kita punya backup. Nggak maksudnya gitu. Nah sekarang kayak gitu. Kalau dulu misalnya, kamu mewakili kegelisahan saya. Misalnya mengkritik Pak Harto, misalnya jok paling yang selalu juga dikutip oleh Gus Dur itu seorang yang menunggu setiap hari datang ke kios koran gitu kan, nah, baca. Orang itu selalu baca tapi kok halaman depan loh, kamu nggak beli baca, cuman lihat headline. Apa sih yang kamu tunggu? Kematian. Loh kematian, nah, ini, orang ini mati pasti headline. Orde baru ya. Coba bayangin kalau kayak gini. Kepada konteks ke Jokowi gitu ya misalnya. Bisa dirajang tuh. Bukan lo Jokowi mungkin ya. Tapi bisa kayak gitu karena tiba-tiba ekspresi itu tidak mewakili semua orang. Kalau dulu tadi pada konteks bahayanya lebih tidak bahwa hari ini lebih represif, enggak ya, lebih terbuka. Meskipun ada juga yang nggak suka sama Jokowi sama seperti nggak suka sama Harto zaman dulu kan, Mas? Iya, tapi itu semacam ya itu akibat efek pilpres polarisasi itu menjadi tetap terjaga kan. Jadi kritik misalnya gitu ya, saya kritik Anies, tiba-tiba saya dianggap anti Anies. Itu nggak tiba-tiba dong, Mas. Wes tiba-tiba dianggap kan. Orang ya sosok membela diri yang memang seakan-akan keseluruhan ketika saya misalnya mengkritik misalnya Pak Jokowi tiba-tiba juga seakan saya seluruhnya tidak suka Jokowi. Padahal kritik adalah konteksnya, ada. Nah, itu sehari ini yang karena kepentingan politik menjadi kehilangan konteks itu. Betul ya. Itu yang berbahaya menurut aku. Ya, jadi hari ini tuh emang lawannya banyak banget. Lawannya banyak Malah banget dan kadang-kadang nggak jelas yang mana yang lawan gitu. Kadang-kadang bahkan even orang-orang yang tadinya ini kita bukan satu kubu ya tadi gitu. Terus tiba-tiba bisa dia berubah gitu, bisa pecah di mana-mana gitu ya. Dan menurut gue kalau dibilang ini hari ini kita nggak mengalami represi, yakin nih gitu. Tapi mungkin bentuknya juga beda gitu dan represinya juga beda. Jadi gini. Dan jangan-jangan civil society juga yang merepresi, bukan instrumen negara. Salah kan? satunya. Kalau dulu kan kita berhadapan-hadapannya sama instrumen negara aja kan. Sama itu, ada perubahan kalau saya. Dulu politik mungkin politik diskursif, politik gagasan. Orang bisa bertarung misalnya apa itu Pancasila atau segala macam, ideologi pembangunan. Sekarang politik lebih impulsif. Politik seperti akan tubuh. Yang membela Jokowi itu lebih terluka daripada Jokowi. Tubuhnya, karena dia impulsif. Iya kan? Yang dikritik Jokowi, yang luka dia. Yang sakit dia. Itu kan impulsif. Politik itu menjadi semacam jadi tubuh, jadi bukan lagi gagasan. Ini kemunduran demokrasi kita hari ini. Karena politik harusnya manunggaling kan, enggak kan? Politik itu adalah gagasan. Kita berdebat sekeras apapun. Kita mencaci, yang kita caci kan gagasannya, ide-idemu, bukan tubuhmu, bukan. Nah kalau tubuh itu sakit, kerasa gitu loh. Nah karena politik yang impulsif itu, ketika orang berkritik Jokowi, mungkin Jokowi juga, kamu kritik Jokowi, Pak Jokowinya juga mungkin nggak denger, nggak sempat lah nonton, apalagi nonton Total Politik mana sempat ya. Pak Jokowi nonton biar ratingnya naik ya. Kan nggak raurus toh. Tapi yang mendengar, karena dia impulsif, tubuhnya yang terluka. Seakan yang dicetak.
kepalanya, yang dijiwit seakan tubuhnya. Ya sekarang itu mundur. Menurut saya gitu. Munduran Ya, kenapa orang bisa merasakan mengidentifikasi dirinya begitu dekat ya. dekat gitu sekarang ya? Sementara di sisi lain ya, party Karena- ID ya. Orang identik dengan partai itu rendah loh. Apa party ID kita kan, Iya. Tri ya. Orang Orang tua- identik dengan partai, Gua- malah orang dengan tokoh Gue sekarang. juga kalau orang tua gue yang dikata-katain juga, ya gue marah, gue tegur, tapi nggak akan gue laporin polisi Iya, juga karena gitu. tadi Punya kontrol Iya, gue nah. gitu. maksudnya. Karena tadi karena tidak ada gagasan dari kenapa kamu mendukung Jokowi? Kenapa kamu mendukung Anies? Kenapa kamu mendukung Prabowo? Karena aku suka Prabowo, aku suka Anies, aku suka Jokowi. Suka loh ya. Bukan gagasannya. Oh. Gagasan Bukan- bukannya sama aja. Loh, tapi itu gagasan ada lebih tapi lebih hari caranya. itu ada hubungannya nggak dengan hari ini ya, kita emang semuanya jadinya politik identitas gitu loh, kayak bener-bener hari ini kan semua yang mengemuka itu adalah identitas gitu. Jadi ketika lo ada di posisi tertentu, lo membela seseorang, itu menunjukkan identitas lo tuh siapa sebenarnya gitu. Identifikasi kan diri, tubuh. Betul. Tapi Terasa. maksudnya gini, kalau zaman dulu itu kan nggak ya udah, gue cuma bagian dari rakyat aja gitu. Tapi Iya, iya. tapi hari ini itu lu posisi lu jelas nih. Kayak misalnya, oke, gue gambaran paling apa namanya, paling gampang misalnya Amerika gitu ya. Ya. Ketika lo adalah seorang pembela apa namanya Demokrat gitu ya, maka lo bisa dipastikan lo adalah orang yang tanda kutip dianggap open minded, lu pro LGBT, life, pro choice gitu kan. Pro-choice, ya. Lo adalah orang yang akan mengatakan my body is my choice gitu kan. Apa namanya, my authority gitu misalnya. Lo orang yang woke gitu, tanda kutipnya kayak gitu-gitu. Tapi misalnya Republikan, maka lo akan teridentifikasi dengan atribusi-atribusi tertentu gitu. Nah, aku rasa itu juga sekarang muncul kayak gitu. Kayak misalnya, kelompok ini dia memiliki atribusi begini. Jadi kalau gue kemudian dipermasalahkan pilihan gue terhadap orang itu, maka itu seakan-akan seperti menghina identitas gue juga gitu. Gitu gak sih? Ya bisa aja. Sebenarnya kan Bagian dari kerumunan ya. Kita Iya. tuh iya kan? makanya identifikasi Part itu of kan identitas. gitu. Semacam aku kemudian bajunya, penampilannya kan secara fisikal kayak di sana ya gitu. Ya, tadi. Maka memang satu, hari ini kita kehilangan partai politik yang menjual gagasan, ide, ideologi. Karena apa? Ketika kontak presiden ya. Kita kehilangan, emang kita pernah punya. Laporin KPK aja. PKB Gus Nah Dur. gini. Oh iya, itu party with gagasan ya. Kebangkitan bangsa. Itu harus ada ambil-ambilnya tapi belakangnya ya Gus Dur gitu. Yang kita PKB OI. Kita bisa kehilangan job nih gara-gara lah yang elektabilitas itu kan orang suka citra, sosok kan, bukan gagasannya. Ketika orang kamu mana yang akan kamu pilih kan dikenal dulu. Bukan, dan dikenal itu adalah gagasannya kan, bukan gagasannya kan. Tapi sosok A memilih si A karena dia memang humble, aku merasa dekat, merasa terwakili gitu. Belum ada bahwa hari ini yang problem terbesar memang politik kehilangan argumen pertentangan tentang gagasan. Tapi dibicara gagasan Mas ya, di era hari ini tuh orang ngomong gagasan tuh juga jadi aneh banget kan. Makanya Kayak menjadi aneh. Elon Musk gitu kan, mau hidup di Mars. Memang. Ini baru-baru ini mau bikin eternal gitu, orang genetiknya. Oh, dikasih gua waktu, gua bisa kerjain gitu. Ya gitu. Jadi Memang. orang Highlander ini terbukti gitu di zaman sekarang. Ukurannya di gagasan sekarang kan viral, keterkenalan. Iya kan? Iya, tapi maksudnya gini, kayak iya, makanya akhirnya jadi bukan gagasannya. Jadi ketika kayak kemudian ya itu identitasnya dia apa gitu. Kayak misalnya nih ada calon yang kemudian misalnya kemarin itu dia teridentifikasi dengan satu kelompok dengan atribusi tertentu gitu ya. Yang sekarang dia kemudian mencoba untuk berbeda gitu kan. sebut nama dong, sebut nama Untuk dong. yang kemarin untuk yang nama besok dong. gitu kan. Sebut nama dong. Jangan loh. Anda kan yang paling berani di antara kami. Foto Anda aja kami pajang. Nah, itu kemudian banyak akhirnya yang kemudian mencap, kamu penipu gitu, kamu bohong gitu, karena kamu bukan bagian dari
kelompok kami gitu. Misalnya itu karena kemudian sudah ada identifikasi tertentu, sudah bukan lagi gagasan gitu. Jadi terserah dia mau gagasannya kayak apa besok nih gitu. Makanya bahwa itu menjadi sesuatu yang identifikasi itu menjadi tadi saya bilang jadi impulsif karena dia bertumbuh kayak pakaian. Saya pernah begini. Saya membayangkan Indonesia hari ini itu seperti gedung dengan lift gitu. Kalau cita-citanya memang gedung mungkin 45 lantai ya. Kita cita-cita ada di 4 lantai. Lalu ada lift dan di lift itulah kita bertemu. Kita bayangkan ya. Di lift itu tiba-tiba ada 2 orang bertemu di lift itu. Satu orang berhijab gitu ya, santan. Satu mungkin orang pakai tank top, ada tatonya gitu. Gitu kan. 2 orang itu bertemu. Atau mungkin di satu sarungan, yang satu pakai anak pang gitu. Di lift. Dan semua sama-sama ingin menuju ke lantai 45 yang cetak. Apa yang terjadi di lift itu? Diam-diaman. Itulah problem hari ini. Tidak ada bagaimana komunikasi, satu peluang untuk komunikasikan orang yang berbeda. Belum tentu. Satu tank top, satu cadar tuh belum tentu nggak ngomong. Tapi belum tentu diam-diaman. Bisa cakar. Ada satu langsung keluar lagi. Satunya langsung keluar. Satu sama lain akan SKJ gitu. berdakwah dua-duanya ya. Supaya yang satu pindah ke tubuhnya. Gitu loh. Tutuplah auratmu nak. Ya kan saya pakai jilbab kan. Gini. Sekedar mengingatkan. Sementara yang satunya lagi yang pakai tank top akan bilang, sis, jangan mau direpresi. Mungkin akan ngomong kayak gitu. Tubuhmu adalah milikmu. Jangan mau jadi yang keempat. Gitu. Jadi kayak mungkin saling menarik. Ya, untuk itu artinya enggak masing-masing. Tapi kan artinya perbedaannya yang di bold kan. Iya, maksudku. Artinya tidak ada komunikasi. Mas, tapi gini Mas, nuwun sewu Mas. Ini ketemu di Aku lift punya tadi. 500 aja nih. Apa namanya? Ini Cakiran hawas. receh. Receh. Ya, jadi apa namanya? Iya kan di lift itu juga kita udah tahu si tank top ini nggak mungkin langsung pakai jilbab juga kan? Iya. Iya kan? Lu kenapa masih berdakwah gitu? Apa yang lu harapkan dia kan? Artinya itu plus hari ini problem itu tadi politik identitas itu segregasi sosial itu jadi tinggi banget. Kalau dalam politik kan ada nasionalis dan non nasionalis kan kayak gitu ya. Aku nggak bicara khalifah lo ya. Enggak ngomong itu. Jagirannya kan gitu. Aku nggak ngomong. Dia yang ngomong. Gue. Jarang sholat nih. Ayo lanjut. Kan gitu. Tadi itu menjadi ya sekarang kayak gitu. Makanya kadang aman-aman kalau itu situasinya aman-aman. Orang pemerintah kita juga aman-aman, bikin program yang aman-aman. Iya, ya misalnya. contohnya G20, G20. Ya kan aman, dia nggak mungkin dikritik. Coba kalau J30 bisa dikira G13 PKI. Bukan yang aman aja program gitu. Nggak diprotes. Pemerintah aja main aman. Iya kayak Pantai Indah Kapuk aja kan PIK kan. Kalau dibilang Pantai Kapuk Indah bisa kenal dia PKI kan. Yang aman-aman, orang jalan aman gitu. Makanya sekarang bus Transjakarta tuh kalau mau berhenti pakai tombol, Bos. Kalau kita kiri. Nanti bisa kena razia. Dia nyebut nama lah. Enggak apa ini di tweet. Oke, salah. Produser gua geleng-geleng enggak bisa, Mas. Itu nanti di bip. Oh, itu di podcast gua. Kalau itu bisa kami ya? mengeluarkan dengan kesadaran ya. Nah, terus lu gimana ngelihat anak presidennya sekarang, Pak? Nah, asik nih. Ya udah ya gitu-gitu aja. Udah kenapa? Iya. Kan tiap orang emang gayanya beda. Tapi emang anak presiden tuh pengen selalu ada satu atau dua yang pengen. Lanjut. Anak presiden yang mana sih? Ada 2 loh ini. Apa? Anak presiden bagaimana tadi pertanyaan anak presiden yang sekarang? Kan ada 2. Secara gender berbeda. 3 Mas. Ya kan, ya ada 3 lah ya. Ya kemudian yang 3 kayaknya baru cawapres ya.
Yang dua udah kayak udah capres loh ini. Yang satu kan masih cawapres ya. Oh iya. Iya kan? Oh iya, benar. Gimana? Ada 3 loh. Iya. Ada 3 loh, Pak. Iya, menurut Ya kan tadinya 2. Keluarga Anda ikut meramaikan. Daripada Ya, bentar. Itu mah ya kan daripada tapi kan nggak punya ambisi. Iya, tapi Ri. kirim perwakilan juga satu. Ya, tapi kan di grup keluarga aja nggak dibahas, ya kan? Aku minum Artinya kan es teh. nggak dulu. udah. Aku minum es teh. Teh kotak yang udah dituangkan ya ke dalam. udah. gelas. Gue daripada ngomongin Mbak baju merah yang itu mending Mbak baju merah di hotel lain lah. Lebih aman. Iya. Menurut lu gimana tuh baju merah di hotel tuh? Enggak, maksud gua kalau sekarang kan dia bikin video itu biar di-expose kan ya. Iya kan? Dan hari ini exposure-nya gede banget ternyata. Artinya lu percuma jual gagasan kagak kan? bos, tujuannya tercapai. Siapa si merah? Baju merah ini karena Kalau dibui gimana bos? Kan masuk bui. tapi exposure dapat. Enggak, mungkin dia belajar dari Ariel. Ariel itu enggak, gini. Ini penting. Ariel itu laki-laki. Ariel siapa? Ariel. Oh Ariel. Ariel Noah. Ariel kan bener. Ariel apa Ariel? Ariel. Iya. Noah. Ariel mah yang Iya. Ini apa? Doyo. Kalau di Bandung sekarang dipanggilnya Kang Boril. Biar akrab. Kampusnya apa kampusnya Ri? Unpas. Pasundan. Mungkin ya itu kan karena laki-laki paling beruntung. Kesalahannya tidak hanya dimaafkan, tapi dikagumi oleh para perempuan. Iya. Iya. Iya kan? Iya benar-benar. Kembali. Bantah dulu lah itu. apa? Seksis jadi seksis, joknya seksis. Nggak, tapi itu maksudnya itu emang itu fakta hari ini gitu sebagai dan gue juga agak bingung karena banyak banget yang ngefans sama Babang Boril ini ya. Babang Boril itu adalah Babang Boril punya bar ini kan. adalah feminis. Jadi gue juga bingung. Oh gitu. Iya. Yang jadi di kalangan feminis juga membicarakan Babang Boril punya Jadi diskursus dia di situ. punya tools ini ya. Kalau aku Punya equipment ya. pelajaran politik hari ini adalah guru terbesarnya mesti Ariel. Bagaimana kesalahan masa lalu tidak hanya dimaafkan, tapi disenangi Dan dirayakan. dan dirayakan. Itu politisi hari ini harus belajar banget. Kalau perlu diklat lah. Bersama Ya, Lemhanas harusnya Ariel yang isi ya. Serem ya. Iya. Kader lah. Harus loh ya kan. Iya, harusnya ngisi-ngisi di sekolah politik itu maksudnya. Sekolah politik atau Sekolah acting sama Agus Nur ini kan ya kan belum tentu manfaatnya sama Manfaatnya nggak Babang ada. Boril ini kan. Tapi Bang Boril revenue dari Gojek jauh lebih besar lah. Karena daripada ikut politik kontrak bisa batal nanti kan. Iya, iya. Nah itu juga tuh kenapa Anak presiden. brand takut sama politik ya. Iya karena pecah. Karena Ekonomi emang nggak pecah, Pak. Iya. Bubur diaduk sama bubur nggak diaduk aja belum selesai polarisasinya. Tapi Rokok Tapi aja gini, ada gini, setuju rokok nggak Bener. setuju rokok. bubur diaduk atau bubur nggak diaduk emang pecah. Tapi kan dua-duanya beli bubur. Iya, terus Jadi ekonomi bangkit. tetap jalan gitu. Tukang bubur tetap dapat untung gitu. Tapi maksud gue gini, kalau hari gini ketika ya tergantung juga sih sebenarnya gue band juga emang ada yang apa ya? Ada yang emang udah ada di posisi tertentu yang sebenarnya mereka memang paham bahwa pangsanya di situ juga ada. menikmati itu kesalahan masa lalu yang dirayakan dan dimengerti kata Mas Agus. Dan dimaafkan ya Mas ya. Iya. Tidak sekedar dimaafkan, Tapi diminati. kembali ke anak-anak presiden nih. Menurut lu gimana anak-anak presiden pasca reformasi Ya ini? privilege itu Privilege di politik enggak. Iya. Sekarang ini orang tetap ya di tengah kompetisi politik yang katanya bebas nih Mas. Pasar bebas, demokratisasi, semua orang punya peluang dengan lahirnya Pak Jokowi itu artinya menjadi manifestasi orang biasa tuh bisa jadi sesuatu gitu, seseorang. Gak usah ngomongin, maksudnya gini, gak usah ngomongin politik kalau buat gue ya, gitu. Bapak gue dulu pernah jadi presiden. Ya udah, gue nggak akan memungkiri bahwa gue punya privilege gitu. Iya. Buat gue. Bapak lu jadi presiden juga punya privilege maksudnya gitu. Oh iya, dan Setidaknya gua bisa main sepedaan di istana. dan Mebel Olimpik lu itu lu bawa pulang nggak tuh Pak? dan maksud gue gini, gue
apa ya, maksud gue nggak usah denying gitu bahwa nggak ada privilege di situ, karena ada memang gitu. Gue Nah. akan mengakui bahwa ada privilege. Privilege itu beban Been there, apa done that. anugerah, Mbak? Bisa jadi beban, bisa jadi anugerah gini. Bohong banget kalau misalnya itu nggak enak. Enak ya? Enak lah. Gimana? Coba dijaga pas pampres di kampus lu gimana? Itu nggak enak. Tapi kan gini, dari segi keamanan gue lebih aman daripada anak lain. Iya apa enggak? Iya. Ya iyalah. Ya walaupun Masa nggak mau ngakuin? lu tipu-tipu juga pas pampres ini kan waktu dulu kan. Kejar-kejaran Iya, gitu. iya gitu. Gokil. Ya, enak apa nggak enak itu kan sebenarnya maksudnya subjektif. Gue keluarga gue bukan tipikal orang yang Nah, suka apa namanya dikawal atau apa, nggak kebiasa. nah gitu. Jadi kalau gua nggak kalau lu gua menurut gua udah selesai, Mbak, dalam hal privilege ini Tapi udah berdamai. Nah, kita lihat misalnya orang seperti Mbak Puan gitu misal. Cucu presiden, anak presiden ya. Pernah bakal jadi jadi presiden. pernah jadi anggota DPR. Kok pernah anggota? Enggak, dari track record awal ya. ketua Pernah jadi DPR, menteri, pengurus partai, ketua DPR RI sekarang, RI 6 kayak menterinya Rizal. juga bukan menteri biasa, Bos. Iya, PMK. Menko. Oh ya, Menko PMK gitu. Ini kan atribut-atribut yang PMK itu apa? Pemadam kebakaran. yang sebenarnya itu udah cukup untuk mengatakan bahwa gue mampu menjadi seorang pejabat publik, menjadi seorang politician, gue berpengalaman gitu. Gue punya kapasitas dan punya pengalaman yang cukup Ya. lah. Tapi kenapa orang nggak percaya? Problemnya apa, Mbak? Sama kayak gue yakin udah duduk di situ tuh nggak mungkin blow on banget tuh nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Gue yakin pasti ada capacity, ada challenge yang bisa dia kerjakan. Baik itu jumlahnya kita bisa berdebat ya gitu. Iya. Termasuk Mas Ahaye menurut Iya, gua ya. iya. Mas Ahaye di karir di militernya bagus. Jadi pasukan perdamaian di Iya, PBB dia kan. gendong-gendong anak di Iya kan sangat simpatik dan humanis kan Iya. dalam gambar-gambar ini. fotonya banyak. Gue aman emang ya, maksudnya gue nggak bakal dituntut. Tapi habis itu gue tiap kali ketemu mereka bakal jutek banget sama gue. Ini yang susah. Nah itu Secara Lo di, relationship ini lo di kick di grup WhatsApp anak presiden kan? nggak ada. Nggak ada ya? Atau mungkin ada, gue nggak diajak. Iya. namanya anak presiden tanpa inayah. Ternyata. Adminnya Titi Soeharto. Ya, ada lagi grup baru Inayah Cepu gitu. Gue cepuin ke siapa coba? Iya. Ini problem, Mbak. Anak Iya. privilege terutama di politik ya. Ya. Anak Ini nggak hanya privilege. presiden tapi di berbagai macam lapisan juga terjadi gitu. Mas Ahaye bahkan kan dalam pengalamannya nih udah pernah menghadapi Jenderal Muldoko dalam Ya, apa? KSP Muldoko. Head to head ya di. iya akuisisi partai loh dan waktu itu kan Mas Ahaye mimpin ya sebagai ketum kan. Iya. Tum Ahaye gimana? Ya ini ujian untuk Tum AHY gitu. Ya. Andi Malarangga kan. Kalau apa komunikasinya badannya apa namanya? Bakonstra. Nama-nama tentara-tentara ini semua coba. Silakan, Coba Pak. lo kasih dulu. Ya kenapa itu orang nggak percaya gitu? Mampus lu. Iya. Tapi Mas Gibran orang percaya loh dia bisa jadi wali kota loh menurut gua ya. Resistensinya nggak setinggi Bu Puan. Nah, apa yang bedain? Ya. Ini anak-anak Mbak Nay Nggak, menurut mungkin gua masih Mbak lokal Yeni ya. juga- Mbak Yeni maksudnya Gibran juga masih Lokal. lokal ya. Ya, tapi kan udah jabatan politik, enggak, Mas. legacy Pak Nah, Jokowi. apa yang bedain anak presiden yang satu dengan anak Kaisang presiden gitu yang lain misalnya. itu beda. Tommy Soeharto, Mbak Tutut, ya kan? Mbak Yeni yang udah maju nih, udah maju politik semua ya. Mas Agus lihatnya gimana? Gue tau Nay Wahid lagi cari kalimat yang agak aman buat di grup WhatsApp. buying time dulu ya. enggak lah, sama sih. Misalnya ya, resistensi pada AHY juga sama. Iya. Iya kan? Resistensi pada Mbak Puan ya, aku manggilnya Mbak. Kok Buya? Mbak Puan juga sama. ST Manus Sebenarnya kan udah gak sama kan gini. ke Iya. Tommy Soeharto ke Ya. sebenarnya sama lah. Nanti pada saya kira kalau mau clear ya juga ke Yeni Wahid juga segitu. Oke, ada semacam image bahwa politik tadi privilege kayak segala macam bahwa itu beban, bahwa itu anak presiden, anak pejabat dan segala macam dialami juga. AHY bagaimana mau menghindarkan diri dari sosok bapaknya? Gimana Mas? Kan enggak apalagi dia sama dia. Kan sudah maksudnya resistensinya itu sama. Nanti misalnya
saya kira ya, ini prediksi saya. Kalau misalnya nanti ke depan jalan mendaki ke apa Lantai panjat tebing 40 ini ya. panjat tebing itu berhasil, Mbak Yeni cawapres atau apa, resistensinya sama, akan mengkait-kaitkan itu dan Dengan itu anak sih, siapa, dengan anak dan- siapa dan dengan mungkin gayanya gitu kan, Mbak Puan dengan gayanya kan sama kan, Iya. semacam meng-copy paste. Tapi iya, tapi wajar nggak orang itu nggak percaya gitu meskipun dia punya kualifikasi kayak Mas Gibran kan S2 di Singapura, Ya, Chili. entrepreneur kan. Ya artinya pada Entrepreneur tingkat, itu kan resistensinya baru tingkat lokal dong. Maksudnya kita belum, kita uji ya, bisa kita uji. Nanti Satu-satu. misalnya Gibran seperti Pak Jokowi mau di semacam sejarah mau diciptakan ulang kembali gitu ke DKI 1. Saya kira reaksinya sama. Resisten juga. Resistennya sama. Nah, Apa yang menentukan, Mas? Ketika resisten itu increase gitu. Pertama mungkin ada satu kecenderungan di secara sosiologis di masyarakat kita ya, memang kita tidak ingin mengulang apa hal yang sama ya. Kayak pingin ya masyarakat hari ini mungkin seneng Pak Joko, mungkin ya, itu mungkin kan harus Iya. survei ya. Ada yang puas dan segala macam. Kepuasannya tinggi. Bukan berarti kemudian akan seterusnya teridentifikasi dengan Jokowi. Mungkin aku pingin sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mungkin antitesis. Gitu. Ganti-ganti selera ya. Tiap hari makan steak, pengen juga makan lalap gitu. kan. Ya. Yang disadarkan kan menu. Tadi itu kembali pada politik gagasan. Kita kehilangan gagasan. Kayaknya ini loh, kamu dapat ini, milih mana? ya tapi enggak. Mas Agus melihat anak-anak presiden ini yang kemudian sekarang dalam kompetisi ini aja ada 3 anak presiden nih. Nah, 4 lah. Kan loh, Tommy dengan partai berkaryanya kan sebenarnya cuman tidak Udah kagak Mas, partai berkarya Jenderal Muhdi Parsindo. Ya, udah kagak. Parsindo dan nggak di sekarang. Antasari itu agak Masuk nggak Parsindo, Din? Ya nggak bisa dibawa Masuk disuruh. Parsindo ya. Enggak, kan Lu tahu kan yang di Antasari nggak bisa Iya. digusur. ya nggak bisa digusur itu. Aku pikir pos ronda loh itu. Astagfirullahaladzim. Nggak, menurut lu gimana anak-anak presiden ini dalam menghadapi ketidakpercayaan orang ya, mengembrace ketidakpercayaan orang gitu terhadap kualitas dan kualifikasi dia. Misalnya nih, ini inget banget Ari pernah cerita dan ngalamin, nanti ya dia bisa elaborasi. Waktu Mas Dandi Laksono dan kawan-kawan di Watchdog bikin Sexy Killer ya, Ar ya, mengulas bagaimana ada dugaan keterlibatan keluarga presiden terhadap tambang-tambang gitu ya, batu bara. Itu kemudian Mas Gibran dan Mas Kaisang bikin stand up comedy. Lanjutnya coba cerita. Ya, nama show stand up-nya itu waktu itu roasting komisaris batubara. Jadi waktu itu memang keterlibatannya di tambang-tambang termasuk di tali tambang juga. Iya. Ada di situ. Iya, dia bikin acara roasting. Iya. Judulnya roasting komisaris batubara. Iya. Orang nuduh gua komisaris batu. Oh ya gue roasting komisaris batu. Ya orang bisa roasting dia gitu. Nah itu salah satu contoh gitu ya. Atau lihat aja ledek-ledekannya Mas Kaisang sama Gibran di Twitter gitu kan. Ya seperti halnya Mbak Nay juga Iya makanya. ngeledek Gus Dur dalam tanda kutip gitu. Iya dan ngeledek kakak. Gue nggak tahu Iya. dia berani nggak ngeledek kakak. Iya kan udah tadi. Gue nggak berani, gue berani ngeledek Gus Dur, tapi gue nggak berani ngeledek kakak gue. Sama juga ya. Kan udah Iya. perwakilan sekarang. Iya. Nah Mas Agus ngeliatnya gimana? Di mana ya kan Mbak Puan juga kan menghadapi privilege apa Iya. Oke, Tudingan-tudingan selalu yang ada sama. Saya Sebagai seniman. melihatnya selalu ada konteks. Misalnya, oke, Gibran sama Kaisang. itu ada konteks di media sosial yang memang egaliter, yang suka dengan sesuatu yang spontan, gitu kan? Mbak Puan kan juga. Iya. Ya kan, menyukain itulah ya. Orang kayak teridentifikasi lah ya. Itu menjadi bisa diterima. Ya, kita nggak tahu nanti perkembangan zaman. Saya tadi cerita juga misalnya bagaimana sih spontanitas. Saya bilang sesuatu yang mungkin para politisi lain mencoba meniru tapi tidak berhasil gitu. Spontanitas kayak gitu yang Misalnya coba kasih dulu contoh. Ada satu kejadian saya diceritain oleh Pak Kardi Sukardirena gitu. Pak Jokowi sedang ada peresmian pidato harus datang ke Solo gitu ya. Pak Jokowi
udah mau pidato nih udah. Nah, Bukan gua. Gibran Oh iya. Gibran waktu udah wali kota, udah wali kota. Oh, udah wali kota. Udah wali kota. Nah, Gibran datang terlambat gitu. Pak Jokowi sedang berpidato. Gibran baru datang. Ya, Semua langsung melihat Gibran dong, gitu kan, belakang. berbelakang. Gibran tahu kan nggak enak. Ada presiden pidato, semua melihat dia langsung Dia datang telat. langsung duduk di paling belakang, santai, semua duduk. Pak Jokowi dengan kesempatan gini, wah ada apa ini? Oh ada Pak Wali Kota, Wali Kota baru ya. Gimana Pak? Rasanya jadi wali kota. Gitu. Spontan kayak gitu, itu disukai. Dan ger. Ya pecah lah gitu. Ada spontan kayak pecah. Kalau Slan M itu udah plus itu. Nilainya kalau misalnya udah langsung menang suci lah ya. Pecah belah ya. Udah suci lah menang itu. Ada situasi spontan tadi. Cara candaan Gibran, Kaisang dengan segala gitu ya. Menarik gitu ya. Pada konteks itu ya. Pada konteks dunia medsos yang egaliter, yang apa yang tidak Bu, maaf kata Mbak Puan tidak punya spontanitas kayak gitu di media sosial. Maka jangan masuk ke situ. Habis. Mas Ahaye? Ya karena nggak ada, Mas Ahaye juga tidak punya spontanitas kayak gitu yang terukur. Ini enak sekali bubur gudeg lemunya loh. Ya kan kayak gitu. Selain Ya udah dia Itu masuk. spontan loh itu. Iya, ke Iya, mak. itu Ya emang udah, saya kira sistem segmentasinya gitu. Irisan tadi kan. Yang kita jual kan citra sebenarnya. Karena sosok kan, bukan gagasan. Saya tidak mau. I don't want it. Gak semua perperangan harus memenangkan Din. Itu harus ditranslate ya jadi Ya, iya kan biasa gitu kan. transliterasi. Ntar biasanya pakai suara Google Map, Google Translate itu. I don't want it. Mas B. Tapi maksudnya gini ya, siapa tahu ya itu ada pangsanya sendiri kan. Iya. Jadi nggak Makanya usah takut juga. nggak Nah, itu tadi dia. irisannya. Tadi kenapa Kaisang ada konteks misalnya di Messi dia disukai mungkin. Tapi mungkin di orang-orang yang suka formal dia nggak laku Kalau tuh. Iya kan? beberapa teman aktivis saya bilang, ya kamu dunia medsos dan segala macam itu kan pertarungan udara. Maaf kata ya, Caimin cerdas karena dia benar-benar di udara. Besok dia langsung ke darat. Kenapa perlu Kuat. minta maaf dulu? Ya emang Kenapa minta maaf? Iya. Kenapa minta maaf? Yang seharusnya minta maaf tuh bukan Mas Agus. Enggak, jangan terjadi. Tapi Hilang job kita. dia tahu kalau bermain udah mungkin dia tidak canggih atau spontan Kaisang. Tapi basic di lapang di darat. Rata, Kalau dia ya. adalah pasukan daratnya. Iya, Toh. pasukan Iya kita kan? jalan di Kan situ, berapa? ya kan? Buktinya kan 9% lebih kan? 13% kan? Iya. PKB. Akhirnya kalau misalnya dia berjaya di udara, udah pasti umbul-umbulnya ditaruh di udara semua. Nggak di pinggir jalan. Pinggir Karena jalan. ini di darat, jadi Oh, iya. ditaruhnya di darat semua. Tapi gue respect loh sama Caimin itu loh. Rebranding. Lu nggak minta tuh- maaf? Rebranding tuh nggak gampang loh. Iya. Berapa kali? Caimin. Gus Imin. Gus Ami dulu. Gus Ami. Gus Muhaimin. Iya. Terus apa lagi? Iya. Gus Imin. Ya, Gus Muhaimin sekarang. Gus ya, Muhaimin. Panglima Santri apa gitu. Banyak brandingnya bos. Kalau rebranding nama Gus Muhaimin. gampang. Yang susah rebranding dari label Brutus itu yang susah. Lu lagi nambahin si Ar udah tahu ini topik yang menyulut. Iya kan? Sumbu Sudah ini. tahu lu. Sumbu ini ya. Tapi kan Sumbu. tadi kan puji Caimin. Oh iya, Di mohon maaf. lapangannya Iya. gerak. Kalau di udara nggak mungkin ada umbul-umbulnya. Di pesawat. Mau ulang-alik sampai satelitnya Telkom tuh ada. Radionya Caimin. Pada permainan politik saya kira itu yang Enggak, tapi gini, Mas, iya. terbukti ya 13 kan 13 13%. Siapa? PKB. Di era dia kan Di era dia apa? Kalau ini kan menang. Di era Gus Dur kan menang Iya, ketiga besar. Ketiga besar dan bisa jadi presiden.
Tapi menurut lu udah embrace belum sih? Kan ini kan masalah privilege ini kan lu kayak lu ya emang gue privilege, emang enak. Apa yang membuat orang nggak bisa untuk bicara kayak lu? Iya, gitu? iya. Apa beban apa gitu? Iya. Karena dia menikmati itu untuk kepentingannya. Dia Iya dong. emang enggak dia. Iya. Maksudnya kan orang kan deny, kan mereka deny. Maksud gua ya udah, ya memang gua anaknya SBY gimana dong gitu. Iya. Ih, baju aku tuh murah banget tahu gitu. Maksudnya, ini itu humble brag itu hari ini menjadi begitu menjual gitu. Masuk nih. Gila, Gitu. gila. Jadi kayak kalau lu apa namanya? Kalau lu nggak bicara dengan bahasa yang sama gitu, lu nggak diterima sama kelompok itu gitu. Jadi karena mereka butuh suara dari wong cilik. Ini label yang mereka berikan loh ya. Ini gue nggak bilang wong cilik itu gue yang memberikan label. Jadi ini gue menyebut wong cilik itu gue pakai quote. Ya kalau lu kan Maksudnya gua mau minuman gitu mengatakan. kan, minuman. Dia belum tahu. Coba lu kasih tiap tebakan. ada mana di Instagram selalu ada komentar itu. Lu kasih dia belum tahu. Coba. Ayo. Udah. Ayo, dikasih tahu dong. Kasih tahu dong. Minuman apa yang apa? Minuman apa yang dapat Yang paling berkuasa. yang dapat menguasai negara. Aku ini joke baru nih. Aku biasanya stok joke banyak. Tapi ini kayaknya baru. Apa? Aku nggak tahu ini. Di mana? Red Bull. Kamu berani kok. Loh, itu menguasai negara Thailand penjualannya. Iya kan? Enggak, Kalau di Indonesia kreatif deng. Iya. Taksin Sinawarta. Aku Red dan Bullnya itu yang